hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Adakah kepiluan yang meradangi sanubari hingga duka itu gelap mendekapi, mengiris segala rasa dan melunglai tenaga tak berdaya. Lalu perih itu merintih tertatih. Mengapa lara sendiri? Mengapa mengunci hati? Menutupi segala mungkin, bahkan nasihat terbagi. Ingat dengan baik, bukan diri sendiri saja yang diuji, karena begitulah cara Allah meniscaya penghuni surgawi. Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Sembilan 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat MG di manapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan terbaik. Kembali saya Chan Ramadan hadir menemani suasana pagi Sobat MG di edisi hari Rabu, hari yang ke-22 di bulan Februari di tahun 2023 atau yang bertepatan dengan 1 Sya'ban 1444 Hijriah. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya hadir di Inspirasi Keluarga, dan Inspirasi Keluarga pada kesempatan pagi hari ini akan menghadirkan narasumber yaitu Jana Telon Oil, Sobat MK. Dan nanti kita akan membahas mengenai membangun bisnis reseller bervisi wakaf. Nah, seperti apa membangun bisnis reseller bervisi wakaf? Nanti Sobat MK bisa menyimaknya di Inspirasi Keluarga pada kesempatan pagi hari ini. Dan nanti Sobat MK juga bisa ikutan bergabung untuk mengajukan pertanyaan Sobat MK terkait dengan yaitu Jana Telon Oil ya Sobat MK. Dan nanti juga akan ada hadiah menarik yang dihadirkan untuk Sobat MK semuanya. Ada 5 hadiah yang akan dipersembahkan untuk Sobat MK yang ingin mengajukan pertanyaan seputar Jana Telon Oil Sobat MK. Dan yang pasti pada kesempatan pagi hari ini Sobat MK juga bisa menyimak Inspirasi Keluarga bersama Jana Telon Oil melalui frekuensi 92,1 MHz. Atau kalau ingin mendengarkannya via streaming, langsung bisa klik di download aplikasi di Google Play Store. Aplikasinya bernama Indonesia Streaming. Dan kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini juga disiarkan langsung di channel YouTube MKFM Solo. Jadi untuk yang belum subscribe, langsung aja bisa ada subscribe, yaitu MKFM Solo Sobat MK. Dan silakan untuk Sobat MK yang di kesempatan pagi hari ini juga pengen menanyakan seputar produk Jana Telon Oil, termasuk juga mungkin ada di antara Sobat MG yang juga penasaran dan juga pengen menjadi reseller untuk produk Jana Telon Oil. Nanti silakan juga bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini 0811295891, atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook dan juga di Instagram. Langsung bisa drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa di Instagram yaitu MKFM_Solo. Dan ada 5 hadiah menarik yang akan dihadirkan oleh Jana Telon Oil pada kesempatan pagi hari ini.
Dan alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir narasumber dari Jana Telon Oil, ada Mbak Nadia Citra Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan juga ada Mas Ardi Murcahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke Mbak Nadia, mungkin dari Mas Ardi Murcahya mungkin bisa menyampaikan sesuatu kepada sahabat ini semuanya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat MK yang baik, hari ini kita bisa dipertemukan ya di kuartal 2 ini pas ya, tanggalnya tanggal cantik ya, 22, 02, 20, 23. Hubungannya apa? Nggak ada hubungannya apa-apa gitu. Dan alhamdulillah juga hari ini kita kedatangan tamu spesial, ini merupakan idamannya para ibu-ibu muda kan ya. Iya betul. Jadi Masya Allah. Terutama dengan produknya ya. Produk yang terutama ibu-ibu yang baru punya momongan pasti akan sangat membutuhkan ini ya Bu Nadia ya. Ada Jana Telon Oil. Jadi ternyata sebuah produk apa ya, telon ya, minyak telon yang dipadukan dari daun bidara ya. Bisa diproduksi ya, ini bisa lebih bermanfaat lagi, dan selain menghangatkan si kecil gitu ya Bu ya, juga lebih bisa ihya sunnah ya Bu ya. Insya Allah, niatnya itu. Ya Masya Allah. Jadi menghidupkan sunnah dengan cara-cara yang lebih modern. Dan Bu Nadia ini juga merupakan salah satu mitra strategis dari DT Peduli. Dia pernah berdonasi rutin ya di DT Peduli, dan hari ini kita undang beliau ya dengan usahanya yaitu Jana Telon. Yang tadi dengan semangat yang hampir sama dengan DT Peduli ya. Semangat DT Peduli adalah bagaimana mengedukasi masyarakat melalui dana zakat, infak dan sedekah menjadi program-program yang bisa memberdayakan ya, merubah mustahik menjadi selevel dengan muzaki. Nah, kalau produknya Bu Nadia ini adalah bagaimana ihya sunnah, bagaimana menghidupkan sebuah sunnah. Ternyata dari daun bidara yang merupakan sunnah Nabi ya, kemudian bisa dipergunakan sebagai media ruqyah, bisa diolah dengan yang lebih modern gitu ya, bisa menjadi media penghangat badan. Jadi tentunya kita bisa memperoleh dua manfaat sekaligus ya Bu Nadia ya. Iya, harapannya jadi, begitu. Si kecil juga bisa hangat gitu kan, terus juga ini produknya tentu juga ramah lingkungan ya kan, dan selain aman dari gangguan apa ya, dingin, cuaca dingin, juga aman dari gangguan jin insya Allah ini. Dan ada yang lebih unik lagi, nanti mungkin bisa kita gali di sini. Dengan Jana Telon ini ternyata Bu Nadia memiliki sebuah visi besar ya. Visi besarnya adalah memiliki visi wakaf. Wah, luar biasa ini. Jadi hampir sejalan dengan DT Peduli, termasuk radio kita ini ya, sahabat MK maupun juga sahabat DT Peduli, dari dana wakaf yang ada di Yayasan Darut Tauhid ataupun Yayasan DT Peduli, salah satu pentasarufannya dipergunakan untuk program radio dakwah. Nah, itu Pak Cahya. Oke, itu dari Mas Ardi Murcahya dari DT Peduli Solo, dan sekarang kita langsung menuju ke Ibu Nadia Citra Surya, ini owner Jana Telon Oil ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai membangun bisnis reseller bervisi wakaf, ini mungkin dari Ibu Nadia mungkin bisa menceritakan ini terkait dengan Jana Telon Oil ini seperti apa produknya, terus ini sejak kapan ini Bu Nadia ini membangun usaha untuk membesarkan Jana Telon Oil. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nyapanya apa ya kalau pendengar? Sahabat MK. Oh, sahabat MK. Baik, sahabat MK dimanapun berada ya. Jadi sebenarnya kami membangun bisnis Jana Telon ini adalah salah satu ikhtiar kami
saya dan tim dan suami ya, saya kan memang couple planner ya kalau sekarang sebutannya ya. Jadi kami membangun bisnis Jana Telon ini berawal karena kami meninggalkan pekerjaan lama kami gitu. Kami hijrah dari masa jahiliyah kami gitu ya. Dari masa jahiliyah kami, terus kami kan belajar ya, kami belajar ke beberapa guru dan memang disampaikan passionnya apa. Kalau memang passionnya bisnis, memang mau membuat sesuatu, bikinlah sesuatu yang ada nilai dakwahnya sekalian gitu. Jadi memang dari awal banget, bahkan sejak sebelum produknya ini ada, udah dipesenin gitu. Mungkin karena dosa kami banyak yang harus ditebus ya, jadi dipesenin gitu sekalian untuk dakwah gitu. Jadi akhirnya kenapa kami pilihnya Jana Telon ini ada bidara, salah satunya itu karena memang supaya ada visi untuk memasyarakatkan daun bidara gitu. Karena terus terang dulunya saya tahu bidara itu hanya untuk memandikan jenazah gitu loh, nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Ternyata setelah memutuskan untuk bikin minyak telon dengan khasiat dengan kandungan bidara ini, terus saya baca banyak jurnal, banyak artikel, ternyata manfaatnya masya Allah ya luar biasa gitu. Dan di zaman itu Rasulullah sudah menggunakan atau memerintahkan untuk menggunakan ini sebagai alat untuk mensucikan jenazah itu ternyata ada alasannya gitu. Ternyata ini antibakterialnya sangat tinggi gitu. Terus kandungan bidaranya itu ternyata menenangkan, relaksasi gitu. Jadi ternyata apa yang jadi sunnah Rasul itu memang udah dengan berjuta manfaat gitu, masya Allah. Dan akhirnya kami putuskan untuk yuk bikin ini. Makanya kenapa kami bikinnya itu bukan telon oil yang hanya untuk bayi gitu. Kami bikinnya dengan konsep family gitu. Family ya? Ya, family aromatik, walaupun memang tidak bisa dipungkiri memang customer terbesarnya pasti baby ya, yang punya anak-anak gitu. Tapi ternyata kandungan bidara ruqyahnya ini memberi efek menenangkannya itu works banget gitu. Ternyata dari testimoni yang kami terima banyak yang kayak bismillah ya, insomnianya sembuh, terus lebih tenang, relax. Kalau untuk pekerja kantoran, sebagian besar customer kami itu adalah pekerja kantorannya yang pakainya Jana itu kalau siang hari. Jadi biar bisa tidur siang sejenak. Oh, kayak gitu. Jadi langsung kayak ngecas energinya kayak gitu. Nah, ternyata ya itu niatnya untuk dakwah juga bisa dilaksanakan, dijalankan bismillah pelan-pelan. Dan ya masya Allah berkat pertolongan Allah ya, kami belum setahun sih, kami baru berapa bulan ya berapa bulan, tapi alhamdulillah banget persebarannya dan resellernya bertumbuh dengan sangat pesat kayak gitu. Oke, terus apa yang dilakukan oleh Ibu Nadia untuk membesarkan ini Jana Telon Oil ini? Salah satu usahanya apa aja? Misal mungkin workshop atau dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya ada blessing in disguise juga ya. Jadi waktu si produk ini selesai, jadi kami riset, kami sudah deal dengan pabrik, pokoknya sudah siap launch. Kita tunggu BPOM-nya aja kan. Begitu masuk berkas kami ke BPOM, saat itu juga lah BPOM mulai WFH gitu, karena pandemi gitu. Jadi kita nggak bisa langsung jualan gitu, karena saya walaupun banyak yang bilang udahlah jual aja dulu gitu ya, tapi saya berpikir aduh ini perusahaan yang usaha yang kami bikin dengan sangat hati-hati gitu ya. Kami pernah terpleset di bisnis yang lama gitu ya, di masa jahiliyah pengen yang benar, ya udah kita tunggu BPOM. Ternyata 1 tahun masa tunggu BPOM dengan kondisi awal pandemi itu. Ya udah akhirnya yang kami lakukan, kami kemas dalam botol yang lebih kecil-kecil, kami edarkan di kalangan terbatas, tidak berbayar, gratis. Ya gratis, coba aja dulu. Saya justru pengen dapat masukan gitu, karena sambil nunggu BPOM-nya saya toh belum bisa jualan. Ternyata masya Allah justru dari masa tunggu 1 tahun itu kita dapat banyak sekali masukan yang kemudian pada akhirnya kita jadi tahu kelebihan produk ini yang ya baru ketahuannya setelah orang banyak coba. Kayak gitu. Jadi nomor 1 semua testimoni terbesar itu masuknya adalah aromanya mereka suka karena banyak minyak telon yang dalam tanda kutip wanginya mungkin wangi yang standar ya gitu, anaknya misalnya nggak mau gitu. Nah itu dari aroma itu yang nomor 1 yang paling banyak dapat testimoni. Terus yang kedua yaitu menenangkannya itu. Ya dari situ. Nah akhirnya usaha kami adalah kami mengerucutkan tagline-nya atau mengerucutkan tema konsep produknya, bahwa ini memang produk yang memang
aromanya enak, menenangkan, bisa untuk seluruh keluarga gitu. Jadi kami mengedukasi reseller kami dengan pelatihan-pelatihan online itu dengan tema-tema tersebut gitu. Kami banyak bikin kelas Zoom. Jadi kalau reseller itu masuk, dia akan dapat kayak mentoring dari tim kami. Terus untuk konten jualan, konten maksudnya kayak banner online dan foto-foto, testimoni itu semua sudah dibuatkan oleh tim kami, tim digital kami, mereka yang siapkan. Jadi reseller masuk, mereka bisa langsung jualan kayak gitu. Terus nanti kami juga banyak bikin acara-acara offline karena ada paket reseller yang begitu dia bergabung, dia bisa langsung dapat booth gitu. Jadi bisa langsung kayak jualan secara offline gitu. Jadi kami berusaha memberikan dukungan baik secara online maupun offline gitu. Oke, gitu. Berarti ini baru berjalan 1 tahun tapi sudah mendapatkan respon yang luar biasa dari para ini ya masyarakat ya gitu ya. Berarti ini bisa dibilang sebagai berkah dari pandemik ya? Ya bisa bilang gitu ya, berkah dari pandemik juga. Dan kayaknya masa tunggu 1 tahun nungguin BPOM keluar itu jadi kami belajar banyak. Begitu BPOM-nya selesai, kita bisa langsung gerak dengan lebih lincah dan lebih leluasa karena kami sudah dapat banyak testimoni gitu. Karena saya rasa nggak hanya untuk bisnis minyak telon jana ya, untuk bisnis apapun kalau pakai testimoni itu lebih powerful. Lebih powerful ya. Oke. Dan selain usaha-usaha itu, usaha-usaha apa lagi ya untuk bisa membesarkan produk yang satu ini biar nggak cuma terkenal di kawasan Solo Raya tapi juga bisa ke nasional gitu ya? Ya, alhamdulillah karena kami juga mengambil kelas-kelas mentoring, jadi kami belajar banyak memanfaatkan sosial media ya, pastinya kita pakai semuanya. Itu reseller kami sekarang tersebarnya udah dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, itu udah banyak juga, udah banyak yang masuk dan rata-rata mereka tahu itu karena testimoni gitu. Jadi ada saudaranya mungkin di Jawa pakai, terus dia penasaran, dia cobain juga, cocok, akhirnya dia ikut jualan. Rata-rata seperti itu gitu. Dan karena kami menggunakan sistem penjualan yang sesimpel mungkin gitu ya. Seperti tadi saya sudah pernah bilang bahwa saya pernah berada di bisnis atau berkecimpung di bisnis yang kurang nggak benar lah gitu ya, maksudnya dalam tanda kutip secara muamalah tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Jadi saya benar-benar ketika membangun bisnis ini, membangun sistem resellernya, kami berdiskusi, kami meminta petunjuk dari para ahli fikih muamalah yang memang fakih dalam ilmunya. Dan ternyata ya kalau pakai cara penjualan dengan metode yang Islam itu yang simple, malah nggak yang pakai skema-skema yang merumitkan gitu ya, hitung-hitungannya. Justru kalau dalam Islam tuh ya udah, akhirnya itu yang kami terapkan. Dan di Jana itu intinya adalah kamu beli sedikit ya diskonnya lebih sedikit, kamu beli banyak ya diskonnya lebih banyak, udah that's it gitu. Hari ini beli yang diskon beli banyak maka dapat diskon banyak, nanti sore beli sedikit ya diskonnya dapat sedikit gitu. Jadi nggak kemudian kan ada ya kalau beli banyak sekali terus nanti seterusnya beli berapapun diskonnya banyak gitu. Nah kami belajar dari para guru kami, disarankan untuk dibikin yang simple aja supaya kesempatannya malah adil untuk siapapun gitu. Dan itu yang bikin orang tuh kayak lebih nyaman ya, karena nggak rumit dan mereka leluasa untuk mengatur. Kalau mereka kemudian juga membangun jaringannya sendiri, mereka leluasa untuk mengatur labanya. Gitu. Kayak gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Dan silakan untuk sahabat MG yang di kesempatan pagi hari ini mungkin juga pengen ikutan untuk bergabung, karena nanti untuk sahabat MG yang mengajukan pertanyaan nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan produk menarik dari Jana Telon Oil pada kesempatan pagi hari ini sahabat MG. Langsung aja bisa mengajukan pertanyaannya di 081129589921, bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp, atau mau gabung di media sosialnya MGFM Solo seperti di Facebook yaitu MGFM Solo, atau juga di Instagram yaitu MGFM_Solo. Bisa langsung drop comment atau juga chat di Facebook dan juga di Instagram, atau juga bisa drop comment di ini ya, di channel YouTube MGFM Solo sahabat MG. Jadi untuk sahabat MG yang mengajukan pertanyaan nanti berkesempatan untuk mendapatkan produk menarik dari Jana Telon Oil. Oke, kita rehat sejenak dulu dan kita akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi-informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MG, bagaimana seharusnya seorang muslim ketika bersedih, bahagia, dan syukur itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
Selama di rumah aja, aktivitas hubungan di rumah jadi bertambah ya. Pastikan koneksi internetmu cepat dan stabil, biar semua aktivitas WFH dan SFH jadi tetap lancar. Yuk, dapatkan promo spesial berlangganan paket 2P atau 3P dengan pilihan layanan internet, TV, khusus registrasi melalui platform digital dari IndiHome. Anda bisa dapat banyak bonus, ekstra 57 channel TV selama 3 bulan, dan masih banyak lagi. Selain itu, nonton juga tayangan-tayangan unggulan dari beragam OTT platform favorit keluarga. Seru kan? Yuk, buruan langganan melalui indihome.co.id, aplikasi My IndiHome, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kios My IndiHome, atau Sobat IndiHome sekarang. Besar gitu, Mbak. Ciri orang yang tauhidnya unggul adalah unggul dalam bermanfaat bagi sesama. Tidaklah beriman seseorang yang kenyang semalaman, padahal tetangganya lapar dan dia mengetahuinya. Hadis riwayat Imam Tobroni. Artinya, keyakinan kita kepada Allah, kokohnya tauhid seseorang, salah satu buktinya adalah peduli kepada saudara kita lain. Ayo, kita unggul berbagi, unggul berinfak, unggul bersedekah, dan unggul berzakat bersama DT Peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MKFM Solo dengan ikut program infak pengembangan media dakwah radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MKFM Solo di Gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sahabat MK, mari simak Spiritual Building Training SBT on Radio bersama trainer Andi Kusuma Brata setiap hari Ahad jam 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Pemimpin itu bukan pimpinan, tapi pengaruhnya dirasakan oleh banyak orang, menjadi jembatan cahaya yang telah dia fitrahkan. Tidak hanya berani, tetapi mumpuni. Tidak cuma tegas, tetapi memang berkelas. Sahabat MK bisa bergabung melalui telepon 0271 2939 825, SMS dan WA 0811 2958 921. Simak juga melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm atau komen melalui Facebook MKFM Solo, Instagram @mkfm_Solo dan fanpage 92,1 MKFM Solo. Ali bin Abi Thalib berpesan, barang siapa berprasangka bahwa tanpa bersusah payah ia dapat mencapai surga, maka semua itu bagaikan mimpi di siang bolong. Barang siapa berprasangka bahwa semata-mata dengan menggunakan kecakapan dan kekuatannya saja ia dapat mencapai sesuatu, maka berarti ia sudah tidak membutuhkan Allah.
MKFM, inspirasi keluarga. Sahabat MK, jika sedang bersedih, bersedihlah dengan iman yang kuat kepada Allah agar kesedihan yang kita dapati tidak menjadi kesedihan yang berlebihan, kesedihan yang masih bisa dikendalikan. Sebab kesedihan yang berlebihan akan membuat seseorang merasa stres bahkan frustasi. Dan saat bahagia, berbahagialah seperlunya, jangan terlalu berlebihan, sebab jika kita terlalu bahagia, jatuhnya kita bukan berbahagia tapi bersenang-senang. Dan bersenang-senang itu cenderung pada sesuatu yang tidak baik, kemudian membuat kita lupa diri. Namun jangan lupa untuk selalu bersyukur sebanyak-banyaknya agar kita bisa merasakan nikmatnya hidup dengan banyak bersyukur. Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Sahabat MKFM, Solusi Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk sahabat MK yang saat ini juga masih terus dia bergabung ya bersama 92,1 MKFM Solo. Inspirasi Keluarga bersama Jana Telon Oil masih terus berlanjut sahabat MK, dan silakan untuk sahabat MK yang di kesempatan pagi hari ini juga ingin ikutan bergabung, ingin mengajukan pertanyaan dan berkesempatan mendapatkan produk menarik dari Jana Telon Oil, silakan bisa langsung aja bergabung di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. 0811295891, bisa langsung aja SMS atau juga WhatsApp, atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook dan juga di Instagram, langsung bisa drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa di Instagram yaitu MKFM_Solo, dan juga bisa bergabung di channel YouTube MKFM Solo karena kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini disiarkan langsung di channel YouTube MKFM Solo. Oke, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, tentunya masih bersama Ibu Nadia Citra Surya, ini owner dari Jana Telon Oil. Oke Bu, kenapa Ibu memutuskan untuk ini membangun atau bisnis ini apa namanya Jana Telon Oil ini? Iya, kayak tadi sempat saya sampaikan ya, memang kami pengen punya produk yang bisa bernilai dakwah gitu. Terus yang kedua, pasti ada pertimbangan bisnis ya. Kami pengen punya produk itu yang memang dipakai oleh seluruh keluarga gitu. Kebutuhan yang digunakannya secara rutin setiap bulan. Jadi kami tetap mempertimbangkan potensi repeat order dan sebagainya karena kami berniat membangun ini secara sistemnya reseller gitu. Kalau kita punya modal besar ya kita tinggal bangun toko aja ya, tapi kalau zaman sekarang kita nggak perlu bangun toko, kita justru bangunnya reseller kayak gitu. Jadi gimana caranya produk ini repeatnya cepat, repeatnya rutin dan tinggi gitu. Pada akhirnya kami memutuskan untuk bikin Jana Telon ini dengan konsep family aromatic telon oil. Makanya kenapa ini jadi salah satu yang berbeda dibandingkan merek produk sejenis ya, karena kami membidik tidak hanya bayi tapi juga keluarga, anggota keluarga secara keseluruhan gitu. Jadi bisa dipakai dari bayi sampai lansia gitu istilahnya gitu. Karena kan yang biasanya kalau yang namanya telon oil itu kan identik mindednya ke bayi kayak gitu ya. Tapi kalau untuk ini kan enggak ya. Jadi family. Jadi dari yang masih kecil sampai yang sudah dewasa pun juga bisa menggunakan produk yang satu ini gitu ya. Betul, karena kami juga membawa konsep
mendakwahkan sunnah daun bidara ini itu juga dengan cukup serius ya, dalam arti benar-benar bidara oilnya itu kami doakan gitu, memang kami doakan dan ya bismillah testimoni menenangkan, tidur jadi lebih nyenyak. Terus ini loh, apa namanya? Kalau anak-anak itu di usia-usia tertentu kan kebiasaannya begadang ya, jam tidurnya nggak tentu gitu kan anak-anak. Jadi nanti ibunya bisa capek gitu, capek sekeluarga lah gitu kalau anaknya susah tidur kan. Nah ini Masya Allah banyak sekali testimoni yang masuk ke kami, bisa dicek nanti di sosial media kami. Begadangnya sembuh gitu loh. Jadi anak tuh bisa tidur lebih awal. Jadi diolesin, dipijit sebelum tidur pakai jana. Alhamdulillah mereka tidur lebih awal dan nggak bangun-bangun gitu. Jadi nggak gampang bangun, maksudnya bukan nggak bangun gitu. Tapi biasanya kan anak-anak itu suka beberapa kali bangun gitu. Nah ini udah enggak lagi, itu tidurnya lebih enak, tidurnya lebih nyenyak dan insya Allah paginya bangunnya dalam kondisi yang lebih segar kayak gitu. Terus kita juga kasih kandungan menghindarkan gigitan nyamuk ya, karena ada lavendernya. Terus udah pasti karena ini kan minyak telon ini kan pasti ada kandungan minyak kayu putihnya. Jadi efek meredakan kembung, untuk batuk dan pilek itu juga insya Allah bismillah bisa didapatkan dari jana telon ini juga gitu. Nah mungkin ada di antara sahabat MQ yang juga tertarik untuk menjadi reseller produk yang satu ini, caranya seperti apa nih? Untuk jadi reseller, sahabat MQ bisa masuk ke Instagram kami di jana.telon. Di jana.telon, di situ ada link bio-nya admin kami. Di situ bisa dipilih mau langsung ke admin atau ke para reseller kami di seluruh Indonesia. Mau nyoba dulu beli sedikit dulu boleh gitu, karena kami penjualannya kan kami kan paket-paket reseller ya. Jadi kalau mau coba-coba beli sedikit dulu bisa, atau sebenarnya bisa di search di marketplace gitu, karena banyak reseller kami juga yang memasarkan produknya melalui marketplace kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, ini sudah ada sahabat MQ yang bergabung di 081129589921. Ini lebih kepada testimoni sih ya. Ini dari sahabat V. Selamat pagi Mbak Nadia dan juga sahabat Cahyo. Saya V di Solo. Saya juga sudah pakai jana loh selama beberapa bulan ini, dan memang benar jana ini bisa membuat ngatasin insomnia dan anak saya pun tidurnya tadinya tidurnya agak-agak susah jadi lebih gampang dan nyenyak. Nggak ada lagi yang pakai ngigo-ngigo gelisah tengah malam gitu. Oh iya betul, karena kalau kami kan juga punya ustadz yang mendampingi kami masalah ruqyah ini ya. Sebenarnya bidara itu nggak usah diapa-apain, jin aja udah takut sebenarnya gitu kan. Kalau secara jadi daunnya ditaruh aja ibaratnya udah bisa nakutin jin gitu sebenarnya. Cuman kalau di jana telon ini sudah kami tambahkan juga dengan doa sebelumnya, kita doakan, dan kita juga memberikan panduan untuk yang mau ruqyah mandiri gitu ya. Karena kan sebenarnya ada satu konsep yang kami terima dari guru kami. Kita itu sekarang sebagai umat Islam tuh terbiasa kalau sakit langsung cari obat. Nanti kalau pakai obat nggak sembuh, cari alternatifnya dengan buka-buka Quran gitu. Padahal kebalik nih gitu. Harusnya kalau kita memang sebagai muslim itu begitu sakit baca doa dulu gitu, wudu dulu, coba terapi ruqyah mandiri dulu. Yang disebut alternatif itu justru adalah obat medis. Dibilangnya seperti itu dulu sama guru kami. Coba yuk kita memasyarakatkan itu gitu. Nah kalau untuk sekarang ini apakah juga masih terus dilaksanakan untuk workshop dan lain sebagainya, atau mungkin juga dari ke media sosial dan lain sebagainya seperti itu? Iya, kalau untuk pelatihan untuk reseller kami memberikan secara rutin, karena itu bagian dari komitmen kami. Jadi ibaratnya orang yang belum pernah jualan, merasa belum bisa jualan, bisa diajarin gitu ya? Iya, diajarin dari nol. Kita rutin memberikan itu setiap bulan, itu ada jadwalnya. Kita sebutnya kampus jana. Di kampus jana itu kita selain saya isi sendiri juga, kami juga mendatangkan beberapa mentor yang kompeten di bidangnya. Tergantung mau bahas apa nih, kita lagi mau bahas tentang digital marketing, atau kita lagi mau bahas tentang konten. Terus kita juga punya podcast yang rutin. Itu di podcast itu kami ngasih pelatihan tentang misalnya ruqyah mandiri atau saran gimana caranya terapi ain gitu ya. Dan juga ada materi-materi pengayaan seperti misalnya kami undang narasumber yang secara rutin nih ngajarin tentang mengelola keuangan keluarga gitu. Jadi gimana sih caranya bisa nabung gitu loh dengan segala kebutuhan yang kayaknya nggak ada habisnya, tapi dengan penghasilannya segitu-segitu aja. Nah gitu kita ada pendampingan khusus dari
mentor kami juga yang ngajarin itu gitu, supaya kalau orang udah dapat penghasilan nih dari Jana, nah penghasilannya juga bisa dipakai untuk sesuatu yang nanti bisa bernilai lebih besar lagi gitu, diajarin untuk mengelola keuangan kayak gitu. Nah, ini kan membangun bisnis reseller bervisi wakaf. Ini bedanya dengan kita ikutan reseller yang lainnya dengan ikut menjadi reseller untuk produk Jana Telon Oil ini seperti apa nih? Iya, sebenarnya ini itu impian saya dan suami saya gitu ya. Kami tuh pengen dan ini sudah kami akadkan bersama juga bahwa kami akan berusaha, kami pengen membangun perusahaan ini sampai sebesar-besarnya, sampai sesettle mungkin di usia kami yang masih usia produktif ini, sampai nanti kami pensiun dan di masa itu kami akan mewakafkan perusahaan ini gitu. Jadi kami akan wakafkan entah itu untuk sebuah pondok pesantren, untuk wakaf usaha untuk menghidupi pesantren tersebut atau apa, kami belum tentukan. Yang jelas karena cita-cita saya dan suami saya itu nanti kalau udah selesai nih kami mau pensiun, kami mau jualan bakso sama es teler di Mekah gitu, pengennya seperti itu. Tapi itu memang benar-benar cita-cita yang insya Allah itu yang kami kejar gitu. Final destination kami itu di situ gitu. Jadi kenapa bervisi wakaf tuh karena itu. Jadi kenapa sekarang kami fokus banget bangun tim gitu. Karena sebuah perusahaan tuh nggak akan bisa besar kalau dikerjain sendiri, pasti butuh tim. Jadi kami tadinya yang cuman berdua ya, saya ada satu lagi bertiga sama salah satu pegawai. Alhamdulillah sekarang kami tim di kantor tuh sudah hampir 25 orang gitu. Dan bertumbuh terus dan masing-masing tim kami bekali dengan ilmu profesional. Kami istilahnya kami didik, kami sekolahkan masing-masing mereka ke masing-masing sub keahliannya dengan mentor-mentornya, supaya nanti mereka juga bisa jadi manajer di perusahaan kami tersebut gitu. Jadi ketika kami sudah nggak handle, perusahaan bisa jalan dan tetap menghasilkan. Kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu reseller dari Jana Telon Oil ini ada sekitar berapa orang, Mbak? Untuk saat ini sebentar ya, saya cek, saya takut salah soalnya. Saking banyaknya ya. Soalnya saya kalau in total sekitar 120-an. 120-an. Ya, itu alhamdulillah itu semuanya masih organik ya. Jadi kita tuh belum mulai pasang iklan. Oh gitu. Kita belum ads gitu, belum Facebook ads atau apa ads yang lain. Kalaupun ada ads itu lebih kayak trial untuk kita kan kalau mau pasang ads kita harus cari dulu supaya winning ya. Jadi baru trial doang. Tapi kalau selama ini alhamdulillah jaringan terbentuk itu benar-benar dari mulut ke mulut sih. Jadi belum yang iklan berbayar gitu belum, dan alhamdulillah sudah Allah amanahkan hampir 150 lah. 150 ya. Itu belum masuk ad aja udah seperti itu ya. Allah, jadi nggak perlu harus masuk ad ya. Mudah-mudahan nggak usah. Ya tapi memang kalau mau ads tuh juga kita belajarnya banyak ya. Algoritma berubah terus ya. Gitu. Kayak gitu ya. Nah ini tersebar di mana saja nih untuk produk-produknya ini? Maksudnya resellernya ini? Kalau untuk reseller di Solo udah pasti ya, Solo, Sukoharjo, Wonogiri gitu. Terus kalau di luar tuh hampir di semua provinsi ada gitu. Di Indonesia Timur kemarin belum lama ini ada yang masuk dari Jayapura. Gitu. Terus ada di Denpasar, Makassar juga. Terus di Sumatera kita sudah ada beberapa, Kalimantan juga sudah ada gitu. Tapi marketnya masih sangat luas ya. Secara penduduk Indonesia aja 200 juta gitu. Terus bayi-bayi yang lahir akibat pandemi juga kayaknya gitu. Itu market juga kan gitu. Jadi peluangnya masih sangat luas gitu. Dan kami sendiri berkomitmen jika dalam suatu wilayah sudah cukup padat gitu ya, artinya reseller sudah cukup banyak dengan perhitungan komersil, perhitungan ekonomisnya, kami akan tutup. Kita nggak akan buka lagi gitu. Karena untuk melindungi penjualan reseller di wilayah tersebut gitu. Tapi untuk saat ini masih terbuka sangat luas sih gitu. Ada kemungkinan nggak untuk bisa ke luar negeri ya gitu? Ke luar negeri sebenarnya sudah ada. Jadi ada yang tadinya aku tuh customer, kemudian dia pengen ikut jualan juga. Oh gitu. Tapi kalau yang itu di Jerman. Oh Jerman. Ya kalau pengguna aja itu ada di Dubai, Canberra juga ada, terus ada yang di Kanada juga gitu. Itu sebenarnya
karena mereka tuh dikirimin gitu sama saudaranya, habis itu mereka ikut jualan di sana. Biasanya komunitas muslim ini ya akrab ya, mereka pasti punya agenda yang sama di masjid mana gitu. Jadi lewat situ sih. Gitu. Kayak gitu. Harganya beda pasti kalau di sana. Harganya beda, pakai visa juga. Oke, ini dari sahabat Ayu yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Ayu yang ada di Solo. Saya mau izin tanya. Pertanyaan saya, seberapa pentingnya minyak telon untuk bayi? Terus apakah tidak apa-apa apabila tidak memakainya saat setelah mandi? Dan dampak apa yang akan dirasakan bila tidak menggunakan minyak telon pada bayi? Terima kasih. Kalau ini saya jawab setahu saya ya, saya bukan expert di bidang medis gitu ya. Tapi yang jelas kalau secara fungsi, kita bicara fungsi, memang minyak telon itu kan menghangatkan. Bedanya minyak telon sama minyak kayu putih itu apa? Kalau minyak telon itu kadar minyak kayu putihnya hanya 40%. Karena yang panas itu kan minyak kayu putihnya ya. Nah, kalau minyak telon itu 40%, kenapa itu sebabnya kenapa ini cocok untuk bayi gitu, karena nggak terlalu panas. Dan papa atau nggak papa, menurut saya itu tergantung kondisi cuaca dan di daerah mana. Tapi yang jelas sih, tahu saya berdasarkan riset kami, kayaknya tidak ada bayi di Indonesia yang habis mandi nggak diolesin minyak. Iya, betul sekali. Bahkan di rumah sakit pun kan ketika anak itu lahir, dari pihak rumah sakit tuh setelah dimandiin juga pasti dikasih minyak telon gitu. Jadi memang karena memang butuh menghangatkan. Karena kalau yang dari saya pelajari secara medis, memang kondisi bayi itu dia akan sangat mudah drop suhu tubuhnya. Karena kan saya barusan punya bayi nih, bayi saya baru 2 bulan. Itu saya lihat sendiri ketika saya habis melahirkan, bayi itu nggak bisa langsung dibawa ke satu kamar dengan saya karena lagi dipantau suhunya. Kenapa? Saya tanya kan. Dari situ saya juga belajar. Oh, karena bayi itu masih gampang banget drop suhunya, makanya dikasih penghangat, tambahan penghangat dan sebagainya gitu. Karena masing-masing kondisi fisik bayi kan pasti berbeda gitu ya. Dan yang jelas kalau kulit bayi tentu masih tipis, dan sebenarnya lebih bukan karena harus atau enggak, tapi karena memang ini fungsinya untuk menghangatkan. Jadi kalau memang bayinya habis dimandiin, memang rata-rata butuh minyak telon untuk menambah kehangatannya. Itu sih. Gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya, dan masih ditunggu atensi sahabat MK semuanya yang di kesempatan pagi hari ini juga pengen ikutan bergabung, ingin mengajukan pertanyaan seputar produk Jana Telon Oil ya, silakan, karena nanti akan ada 5 hadiah menarik yang dihadirkan oleh Jana Telon Oil pada kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Langsung aja bisa mengajukan pertanyaannya di 0811295891, atau mau gabung di media sosialnya MKFM Solo seperti di Facebook dan juga di Instagram. Langsung bisa drop comment atau juga chat di Facebook MKFM Solo, atau juga bisa DM di Instagram yaitu MKFM_Solo. Oke, kita akan rehat sejenak dulu dan kita akan kembali setelah kita menyimak beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, mengapa kita harus bermuhasabah diri? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Lagi ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah pakai QRIS, QR Indonesian Standard, untuk donasi melalui DT Peduli. Wih, bisa, memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah, zakat, infak, wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Tiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
Sahabat MQ, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MQ FM Solo dengan ikut program infak pengembangan media dakwah radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MQ FM Solo di gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MQ FM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, mari menghidupkan sunnah Rasulullah bergaransi di surga nanti dengan menyimak kajian fikih bersama Ustadz Iqbal setiap hari Senin jam 15.30. Sahabat MQ juga dapat menyimak siaran kajian melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm dan channel YouTube MKFM Solo. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan siapa saja yang mencintaiku, maka ia bersamaku menjadi penghuni surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Gila, bayarin sekalian ya makan siangnya. Izin dulu ya. Tapi Lin, hutangmu kemarin aja belum bayar loh. Masa ini minjem lagi? Elah, gitu aja pakai ditagih. Itu hitungan banget sih sama temen. Namanya hutang kan ya harus dibayar, Lin. Perlu sahabat MQ ketahui tentang hutang, bahwa hutang akan selalu melekat pada diri seseorang meski orang tersebut sudah meninggal dunia. Inilah yang paling berbahaya. Ada beberapa akibat menunda pembayaran hutang, yaitu amal solehnya tertutup oleh hutang, menghadap Allah dengan status pencuri, urusan di akhirat menggantung, dosanya tak terampuni meski mati syahid, dan dapat merenggangkan tali silaturahmi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu, apabila di dekat pintu rumahmu terdapat sebuah sungai dan kamu mandi 5 kali sehari, apakah badanmu masih kotor? Para sahabat menjawab, tidak. Nabi bersabda kembali, begitulah halnya salat yang 5 kali sehari. Allah menghapuskan dosa-dosa manusia dengan salat itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, muhasabah merupakan salah satu dari kunci kemuliaan dan keberhasilan diri seorang muslim, yaitu dengan merenungkan hal-hal yang baik dan yang buruk yang telah kita lakukan, termasuk memperhatikan niat dan tujuan suatu perbuatannya. Dengan melakukan muhasabah diri, manusia akan membuka hati dan menyadari segala dosanya. Setelah itu, manusia yang taat akan bertaubat dan tak mengulangi kesalahannya. Sebab taubat adalah bentuk penyesalan seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyesal adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Umar bin Khattab pun pernah mengatakan, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Itu akan memudahkan hisap kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Sahabat MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Kita masih di inspirasi keluarga bersama Jana Telon Oil pada kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Oke, Ibu Citra, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Ini sudah ada beberapa sahabat MK yang bergabung di 0811295921. Ini dari sahabat Ari yang bergabung. Assalamualaikum Ibu Nadia. Saya mau tanya, yang pertama, kalau sebelum tidur kita pakaiin jana ini ke anak, apa saja yang sebaiknya bisa kita lakukan selain kita pijat dengan minyak ini? Itu yang pertama. Terus untuk variannya kan ada 2 nih.
yaitu vanilla dan juga green tea. Nah, ada rencana nggak ke depan untuk menambah varian lain? Oh, ini kayaknya udah pelanggan setia nih udah. Oh, sampai tahu variannya segala ya? Iya, betul. Iya, jadi memang sengaja sih kami tuh bikin Jana ini dengan varian aromanya vanilla dan green tea. Jadi wanginya tuh wangi yang kekinian gitu ya, bukan betul. wangi yang, karena banyak testimoni yang bilang anak-anak tuh nggak suka pakai minyak telon karena nggak suka baunya gitu. Iya, Makanya itu yang coba kami ubah, dan masya Allah memang testimoni tertinggi nomor 1 itu suka aromanya sih setelah gitu. menenangkan itu. Jadi kalau apa tadi mau sebelum tidur ya, sebelum tidur bisa dipijit ringan, jadi dioles. Itu sebenarnya khasiatnya juga untuk bonding ya, sentuhan ibu ke anak itu kan efeknya luar biasa ya, kita menyentuh kulit, skin to skin lah istilahnya gitu. Terus kemudian jangan lupa baca bismillah. Terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sudah pasti. Jadi seperti selayaknya kalau kita zikir petang gitu. Itu ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke badan anak sambil dibalur dengan jana telon tadi sambil dipijit perlahan gitu. Jadi sebenarnya itu merutinkan kita untuk melakukan zikir petang seperti biasa sebenarnya gitu ya. Dan jangan lupa juga tetap yakin bahwa segala sesuatu, kesehatan maupun tidur yang lelap itu atas izin Allah gitu ya. Jangan pernah terus pokoknya kalau udah pakai ini udah betul. pasti ya. Udah pasti ya, betul. jangan juga berpikir seperti itu. Ini adalah sarananya terapi gitu. Kalau untuk varian mungkin bisa kasih masukan perlu varian apa lagi ya? Gitu. Ini Mas Ari mungkin pengen varian yang lain, rasa apa nih kayak gitu? Aroma apa? Apa kan kita udah ada vanilla dan green tea ya. Kita mau minta tambah strawberry jangan. Ini minyak telon apa milkshake ya? Oke, berikutnya ini juga sudah ada sahabat MG yang bergabung di SMS 081129592921. Ini dari sahabat Aan yang ada di Solo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku mau tanya, Jana Telon Oil ini apa bisa digunakan untuk orang dewasa? Terus caranya gimana untuk bisa menjadi reseller produk ini? Makasih. Oke, siapa tadi? Dari Aan. Oh ya, Mbak Aan atau Mas Aan ya. Jadi Jana Telon ini memang kita marketnya untuk family ya. Jadi bisa dari baby sampai orang dewasa. Kalau untuk baby dia memang menghangatkan karena kandungan minyak kayu putih dalam telon itu memang maksimal 40%. Jadi memang dia menghangatkan saja gitu. Tapi alhamdulillah dari testimoni yang kita terima, kalau untuk orang dewasa dia memberi efek relaksasi ya, menenangkan. Terus saya punya customer yang dia memang nggak gampang pakai obat karena dia punya asma gitu ya. Jadi kalau dia lagi kembung, batuk, pilek itu nggak bisa serta-merta pakai obat. Nah dia pakai Jana ini ditaruh ditetesin ke air panas untuk uap. Untuk uap itu alhamdulillah membantu gitu ya. Bismillah itu membantu. Jadi bisa untuk orang dewasa bisa gitu. Sampai eyang-eyang pun bisa insya Allah gitu. Saya dari testimoni ya, ini sebenarnya testimoni yang di luar ekspektasi kami. Jadi ada seorang nenek-nenek yang tetangganya reseller saya, dia kalau sholat itu lututnya sakit gitu. Terus dia bilang, saya coba dia pakai Jana, sama reseller saya dijawab, ini bukan untuk itu nek gitu. Udahlah nggak apa-apa dicoba aja, dan masya Allah sembuh gitu. Bisa untuk ini lagi. Kita mungkin karena ada kandungan oilnya atau mungkin karena bidaranya yang memberi efek relax di saraf, kita nggak tahu. Ya itu bismillah, ya itu pertolongan Allah gitu. Tapi alhamdulillah dari situ kita bisa dapat banyak tambahan manfaat ternyata gitu ya. Terus kemudian untuk cara menjadi reseller ya, bisa masuk ke Instagram jana.telon. Di situ di bio-nya bisa ada link yang bisa diklik untuk mendaftar reseller, atau bisa langsung ke nomor admin kami, WA admin kami di 0895 3911 84600. Mungkin bisa diulang lagi. 0895 3911 84600. Siapa tadi? Kak Aan ya. Gitu. Terus berikutnya lagi nih juga sudah ada yang bergabung di 081129589921. Ini dari sahabat Agung yang ada di Solo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin tanya, bagaimanakah kiat-kiat sukses menjadi reseller agar memiliki jaringan customer yang banyak? Wah ini kalian udah bisnis banget ya. Saya passion saya di situ sih. Kayaknya harus beda jadwal lagi nih. Jadi kalau untuk jadi reseller yang jelas kita harus buka toko setiap saat. Buka toko itu jangan dibayangin toko offline ya. Jadi kalau yang dibilang yang dibilang toko itu kalau untuk pebisnis seperti kita ini yang online ya udah dari mulai story WA, status Facebook, Instagram, sosial media
media diisi, dipenuhin, betul. dipenuhin dengan status biar orang tahu kita jualan ini, gitu. Biar kita jualan, biar audiens tahu kita jualan Jana Telon. Tapi jangan diisi sama status tentang Jana Telon terus, karena ini namanya sosial media. Sosial media itu orang mau bersosialisasi, jadi sesekali tetap diisi dengan konten-konten entah kucing kita yang lagi lucu, apa bunga kita yang sedang tumbuh misalnya, kayak gitu, hal-hal yang bisa membangun bonding atau kedekatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kita berinteraksi sama orang, kunjungin juga status orang, komentarin juga kalau orang lain posting sesuatu. Nah, dari situ kita bisa membangun relasi. Orang juga secara algoritmanya sosial media, dia juga jadi akan lihat sosial media kita kan, kalau kita sering mampir ke tempat dia, gitu. Betul sekali ya. Jadi saling berinteraksi, dan sebenarnya kalau kita mau bungkus ini menjadi sebuah media silaturahmi kan dapat pahala juga, gitu loh. Jadi diniatkan untuk memperluas silaturahmi. Makin besar, makin luas silaturahmi, itu adalah market sih sebenarnya. Jadi makin luas juga. Jadi kalau jadi reseller, ya jangan malas buka toko gitu. Jangan ngira nyetatus sekali nggak ada yang komen, nggak ada yang beli, langsung kayak gagal gitu ya. Kita harus lihat itu toko-toko tuh setiap hari kan buka gitu. Buka terus ya. Jadi harus tuh konsisten. Iya, gitu. Oke, terus berikutnya lagi nih juga sudah bergabung dari sahabat Syakira yang bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah minyak telon Jana bisa menghilangkan gatal-gatal akibat alergi? Oke, kalau alergi ikan maksudnya. Oh, alergi ikan. Kalau untuk kondisi medis kami tidak mau overclaim, monggo ditanyakan ke dokter, diperiksakan ke dokter. Tapi kalau mau dicoba pakai Jana, silakan. Insya Allah kita kan kandungannya nggak macam-macam gitu ya. Maksudnya kita secara ini organik semua, bisa dicoba, dan selama ini sih kita belum ada efek samping yang seperti apa gitu ya. Jadi monggo dicoba, tapi tetap saja kami menggarisbawahi, saya sendiri tidak mau overclaim, itu bisa diperiksakan dulu ke dokternya gitu. Oke, ya gitu ya. Oke, Ibu Citra, ini karena sudah masuk di jam 11 siang, mungkin yang terakhir yang ingin disampaikan kepada sahabat yang semuanya terkait dengan produk Jana Telon Oil. Silakan. Apa ya? Saya sih sebenarnya dari sebagai seorang owner, saya hanya pengen supaya produk ini bisa bermanfaat untuk banyak keluarga di Indonesia, dan visi misi perusahaan kami untuk mendakwahkan sunnah bidara ini bisa terus tersebar semakin luas. Tapi tak lupa kami juga selalu ingatkan bahwa kesehatan itu datangnya dari Allah gitu. Termasuk juga rezeki datangnya dari Allah. Kalau memang mau bersama-sama membangun Jana, mau cari rezeki di sini, mari ayo gitu. Yang penting kita selalu ikhtiar, tapi tak lupa juga kita tawakal pada apapun ketetapan Allah gitu sih. Mungkin bisa diulangi lagi nih untuk yang tertarik, kan tadi ada beberapa yang tertarik untuk pengen menjadi reseller sepertinya ya. Baik, untuk yang pengen jadi reseller bisa ke Instagram jana.telon atau langsung bisa WA admin kami di 0895 3911 84600. 0895 3911 84600. Dan satu lagi kalau saya boleh pesan, ini salah satu yang kami ajarkan juga di kampus Jana. Kami selalu ngajarin reseller kami agar punya impian gitu. Dan impian itu jangan cuma impian yang pengen punya motor, pengen punya mobil gitu. Tapi ayo sama-sama yuk, karena kami mencontohkan, kami punya impian, kami pengen mewakafkan perusahaan ini. Jadi apapun tantangan, apapun hambatan itu nggak akan membuat kami down gitu. Goalsnya udah pasti. Jadi ketika goalsnya itu sesuatu yang sangat besar, ketika ada kendala maka yang kita ubahkan caranya. Nah itu bisa jadi salah satu salah satu input. Mudah-mudahan kalau yang sering jadi semangatnya naik turun, ayo mungkin cita-citanya yang kurang gede gitu, digedein cita-citanya gitu sih. Gitu ya. Oke, dari Mas Ardi mungkin ini ingin menambahkan terkait dengan produk Jana Telon Oil ini. Silakan Mas. Baik, sahabat MK dimanapun berada, saat ini ada sebuah inovasi produk baru, bagaimana bisa lebih sehat dan juga lebih menghidupkan sunnah. Nanti bisa dicoba, sahabat MK juga bisa mencoba ini Jana Telon, dan semoga dengan sinergi antara Jana Telon dan DT Peduli bisa semakin lebih strategis lagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk nanti bervisi wakaf, sama-sama nanti kita bisa membangun kejayaan umat seperti DT Peduli melalui penerimaan zakat, infak, sedekah. Kita berdayakan di program-program yang bisa mentransformasi seorang mustahik jadi muzaki, dan Jana Telon yang memiliki sebuah visi besar gitu kan. Perusahaannya kan diwakafkan, semoga nanti silaturahim antara DT Peduli dan juga Jana Telon maupun
silaturahim dengan ownernya langsung, Bu Nadia, bisa terus terjaga, nanti bisa terus terjaga sehingga nanti kita bisa berkolaborasi lebih besar lagi di banyak program lain. Amin ya rabbal alamin. Berjamaah insyaallah. Oke, tadi sudah ada beberapa sahabat MG yang ikutan bergabung mengajukan pertanyaan dan ada 6 yang bergabung, berarti kita ambil 5 yang awal-awal ya. Oke, jadi selamat untuk sahabat MG yang tadi sudah mengajukan pertanyaannya di 0811295891. Di antaranya ada sahabat V, terus kemudian ada sahabat Ayu, juga ada sahabat Ari dan juga sahabat Aan, serta juga sahabat Agung. Oke, kalian berlima berhasil mendapatkan produk menarik dari Jana Telon Oil dan hadiah bisa diambil di studio MKWM Solo yang beralamat di Jalan Veteran nomor 247 lantai 4 ini gedung DT Peduli Solo gitu ya, dengan membawa kartu identitas diri yang lengkap gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Nadia dan juga Mas Ardi Murcaya sudah menyempatkan hadir di studio pada kesempatan pagi hari ini. Sukses terus ya untuk produk Jana Telon Oil-nya ini. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar terkenal di kawasan Solo Raya, tapi juga menasional dan mudah-mudahan dunia bahkan ya. Dan mudah-mudahan impiannya untuk itu tadi ya, wakaf seperti itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Diaminkan ya, buka warung bakso sama es teler di Mekah. Oh gitu, oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat MG di kawasan Solo dan sekitarnya baru saja kita hadirkan inspirasi keluarga pada kesempatan pagi hari ini bersama Jana Telon Oil. Dan tema yang dihadirkan pada kesempatan pagi hari ini adalah membangun bisnis reseller bervisi wakaf. Dan mudah-mudahan perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat MG. Dan akhirnya hanya sampai di sini. Saya John Ramadan menemani sahabat MG semuanya di Inspirasi Keluarga bersama Jana Telon Oil pada kesempatan pagi hari ini di edisi hari Rabu, hari yang ke-22 di bulan Februari di tahun 2023 atau yang bertepatan dengan 1 Syaban 1444 Hijriah. Terima kasih sekali untuk atensi dan kebersamaannya. Dan maaf kalau ada salah kata. Dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.